Hai, kita lanjutkan kembali untuk materi pembuatan LMS ya. Di beberapa video sebelumnya itu kita sudah pernah menambahkan materi ya ke dalam course kita. Ini ya. Kalau yang ini kita upload file ke dalam, ini bukan tidak boleh ya, cuman kalau filenya besar dan banyak yang menggunakan cara ini, nanti servernya itu bakalan cepat penuh ya. Kemudian biasanya LMS itu tersimpan di cloud ya. Kalau servernya penuh, ya otomatis servernya perlu di-upgrade, jadi butuh lagi biaya tambahan. Makanya disarankan itu untuk filenya itu disimpan di Google Drive masing-masing ya. Jadi kita gunakan cara yang ini, yang link ya. Jadi kita akan perbaiki cara menyimpan materi di Google Drive di layar LMS kita ini. Tapi bukan berarti tidak boleh ya. Karena itu tadi ya, masalahnya nanti penuh. Kemudian biasanya kalau kita sudah buat ini ya, deskripsi, nanti di bawah sini tuh ada RPS ya, rencana pengajaran. Ini kalau tidak dipakai dihapus saja ya, delete. Kemudian kita tambah, kalian cari saja link ya, URL. Misalkan ini RPS. Nanti kita simpan URL-nya ya. Kita ambil dari Google Drive. Jadi sudah muncul RPS. Setelah RPS, biasanya kita akan tambah lagi di bawah itu kontrak kuliah ya, kayak ini. Berarti kita tambah lagi activity baru yaitu URL. Ini untuk kontrak kuliah. Ini filenya saya asal saja ya. Paste lagi. Kemudian kalau kita gunakan cara ini lebih baik ya dibanding yang kemarin. Kemudian setelah deskripsi, biasanya nanti di sini ada masuk ke dalam topik ya. Ini langsung saja saya edit jadi topik 1. Berarti ini topik 2. Kemudian kalau topiknya bertambah, berarti kalian sini ya, add section, topik 3. Kemudian kalau ingin tambahkan YouTube, kalau kemarin ya, itu langsung kita tampilkan seperti ini ya. Ya ini kurang bagus karena kita tidak bisa lakukan monitoring ya. Apakah siswa sudah buka materinya atau belum? Biasanya itu untuk LMS kita lakukan monitoring aktivitas siswa di dalam LMS-nya ya. Supaya kita bisa monitoring apakah siswa ini sudah buka dan lihat materinya, kita jangan gunakan cara seperti ini. Kalau saya tuh biasanya bukan pakai text and media, tapi saya pakai ini namanya PEX. PEX ya ini PEX. Misalkan ini untuk pertemuan 1 ya. Pertemuan 1. Nanti kita upload di sini untuk YouTube-nya ya. Kita lihat bagaimana kalau pakai PEX. Ini untuk tambahkan YouTube ya sama seperti kemarin ya. Kita cari dulu tambah. Share.
copy. Tinggal di sini tools, source code. Kemudian jangan lupa ya, rubah untuk ini ya. Ini 100%, ini 500. Dan klik save. Kemudian di sini kalian perlu aktifkan ya ini compilation condition supaya kita bisa monitoring aktivitas siswa. Kalau yang ini, atau nanti kita coba yang ini ya. Biasanya saya pakai yang ini ya, add recruitment view the activity. Kemudian save and return to course. Jadi kalau siswa mau buka materinya dia perlu klik. Dan ini ada kelihatannya compilation, dia must view. Coba saya edit yang ini ya. Kalau yang ini student must manually. Kita lihat bedanya ya. Saya login dulu menggunakan akun student ya. New private window. Ini kita lihat dulu ya. Siapa yang terdaftar di dalamnya. Dewi Amelia ya. Dewi itu ini ya, masih sempat. Jadi kalau di pemrograman web 1, ya ini dia tidak muncul ya. Tidak muncul di sini ada notifikasi. Kalau ini di monitoring, tapi kalau yang di jaringan komputer ini nanti kelihatan. Ya ini. Kontrak kuliah. Kalau kalian pilih yang pertama yang tadi ya, student dia bisa secara manual mengatakan bahwa saya sudah baca materinya. Yang ini tadi ya. Jadi kalau dia mau tandai kalau dia sudah baca materinya, dia cukup klik yang ini ya. Ini dia sudah, artinya dia sudah baca materinya meskipun dia belum buka filenya ya. Jadi disarankan kalian pilih tuh yang ini. Add recruitment view the activity. Yang tadi kita setting di sini ya. Kalau yang ini itu dia harus buka baru terbaca dia telah melihat materinya. Jadi kalau saya ini saya biarkan dulu ya. Kita lihat apa yang terjadi di akun teacher ya. Untuk monitoringnya kalian bisa lihat di sini di reports. Kemudian pilih ini ya, activity compilation. Nah ini tadi si Dewi. Karena saya sudah tandai kalau saya sudah lihat materinya, di sini tuh sudah tercentang ya. Kalau si Dewi sudah lihat materinya, tapi yang lain itu belum lihat ya. Makanya kita bisa monitoring aktivitas siswa. Kalau untuk materi pertemuan 1, ya ini dia belum buka ya. Supaya materi ini juga tercentang, dia perlu klik. Beda yang ini ya, ini dia langsung klik saja di sini tanpa membuka materinya. Kalau yang ini dia perlu membuka materinya. Baru di sini done ya. Jadi kalau saya refresh, ya sudah muncul. Jadi ini bisa diambil sebagai nilai aktivitas ya. Kemudian kalau misalkan ini kita mau simpan lagi sebuah materi YouTube, ini kalian tidak perlu lagi tambah baru ya. Seperti ini. Kalian bisa langsung saja copy, duplikat ya. Yang duplikat. Kemudian pilih edit. Nanti di sini kita ganti jadi pertemuan 2. Kita cari lagi videonya ya, Unitama. Ini kita share lagi, share.
Sebenarnya ini kalian tidak perlu ambil semuanya ya, karena linknya tuh sudah ada di dalam. Cukup kalian copy itu yang ini. Ini kalau bisa di copy. Ya ini ya. Ini sebenarnya kalian bisa copy saja yang di setelahnya embed ya, ini copy. Entah kenapa kalau di Firefox dia tidak mau tercopy, langsung terblok semuanya. Tinggal di bagian sini tuh kalian tinggal ganti nih. Yang di bagian embed ya, ini setelah embed. Tinggal ini saja yang kita ganti. Ya ini tidak perlu diganti, langsung di save, muncul ya. Kemudian ini sudah otomatis aktif karena tadi kita copy ya. Kalau kita save and return to course, sudah muncul ya per topik pertemuan kedua. Jadi kalau refresh, kembali dulu ke Jarkom. Nah ini dia belum membuka materinya. Dia akan buka lagi ya. Down. Jadi si Dewi ini dia sudah melihat semua materi ya. Kemudian kita juga bisa mencegah siswa ya. Kalau dia belum buka pertemuan 1, ya dia tidak boleh akses pertemuan 2. Kita akan buat itu untuk si ini ya, Gita Anjani, karena ini sudah lihat ya. Jadi ini saya login dulu ke logout dulu. Kita ganti akun. Kita pakai Gita ini ya, mahasiswa 7. Jadi kalau sekarang sama seperti si Dewi tadi ya, dia bisa buka materi pertemuan 2 tanpa membuka materi pertemuan 1. Kita akan cegah itu ya, supaya dia harus baca dulu pertemuan 1. Berarti di pertemuan 2 ini perlu kita edit ya. Kita edit. Kita kasih ini restrict access ya ini. Add restriction. Kalian pilih ini activity compilation. Makanya tadi di awal itu saya aktifkan dulu ini activity compilation. Kemudian kita cari di sini materi yang mana yang harus dia baca dulu sebelum dia buka pertemuan 2. Berarti kita aktifkan di pertemuan 1 dan save and return to course. Kalau kita refresh di akun siswa, ya dia. Jadi pertemuan 2 ini belum tersedia untuk si siswa ini ya. Jadi dia harus membuka pertemuan 1. Setelah saya buka pertemuan 1, saya sudah lihat materinya, saya kembali. Pertemuan 2 ini baru bisa diakses ya. Jadi seperti itu caranya untuk menangani aktivitas siswa. Kemudian tadi ada grup ya. Kita belum bagi materi itu per grup ya. Di sini ada 2 materi. Misalkan saya ingin pertemuan 1 ini atau RPS saja ya. Kita tambah RPS baru. Misalkan ini RPS untuk Prodi SI. Langsung saja enter ya. Nah kita tambah link baru. URL. Nah ini RPS untuk Prodi PTI. Karena biasanya tuh RPS itu beda-beda ya. Jadi sekarang di sini ada 2 buah RPS ya.
Kan kita punya grup ya. Ada dua grup ya, ini grup PTI dan grup SI. Jadi kita bisa pisah ya. Untuk mahasiswa dengan prodi SI, nanti dia bisa akses RPS SI. Berarti di sini kita perlu edit ya, supaya mahasiswa itu tidak salah baca RPS-nya. Kalian tambahkan ini rhetoric access, add restriction, kemudian pilih ini grup. Jadi ini hanya bisa diakses, ini tadi apa ya? SI ya. Berarti ini hanya bisa diakses oleh kelas SI. Save and return to course. Ini untuk kelas SI. Ini kita edit lagi. Oh, ini RPS PTI. Ini kalian bisa drag and drop ya. Tinggal tarik seperti ini. Kalau mau dipindahkan ya. Ini kita edit lagi. Ini berarti untuk grup PTI. PTI. Save. Ya kalau saya refresh nanti di sini itu sudah kelihatan ya. Ya ini. Saya tidak bisa akses yang ini. RPS PTI. Karena si siapa namanya? Gita ya. Si Gita ini kita lihat dia terdaftar di Gita ini. Dia terdaftar di kelas sistem informasi ya. Oleh karena itu dia hanya bisa mengakses RPS sistem informasi. Kalau saya logout, saya login sebagai siswa yang PTI ini ya, Dewi Amalia. Atau kita ganti akunnya, PTI ini ya, Adi Putra. Cari Adi Putra ya ini. Karena Adi Putra ini mahasiswa PTI, berarti dia hanya bisa mengakses RPS PTI. Jadi itu caranya membatasi akses materi untuk grup ya. Dan si Adi Putra ini juga belum bisa buka pertemuan 2 ya, karena dia belum baca pertemuan 1. Kemudian selain kalian bisa copy ini, kalian juga bisa copy ini ya, topik 1. Ini bisa diduplikat. Tapi isinya sama ya. Ini topik 1, topik 1. Ini jadi topik 2. Nanti kita edit ini jadi topik pertemuan 1, 2, berarti ini pertemuan 3 dan pertemuan 4. Tapi saya jarang copy begini ya. Biasanya tuh saya copy ini per pertemuannya. Sekian untuk video kali ini.